Mendengar kabar kehamilan Navier, Rasta sangat begitu marah dan kemudian dia pergi ke ruang Duke Ergi. Tapi dia melihat dia sedang packing. Jadi Rasta bertanya kemana dia akan pergi. Kemudian Ergi menjawab kalau dia ingin melihat Henry dan memberikannya selamat untuk anak pertamanya. Sehingga hal itu tersebut membuat Rasta menjadi marah. Kemudian dia bilang bahwa wanita iblis yang membenci Rasta sekarang senang dan mendapatkan cinta dan perhatian dari Pangeran Henry. Ergi kemudian bilang dia bakal datang ke pesta kehamilannya Navier enggak. Rasta menjadi bingung antara bakal pergi atau enggak. Soalnya dia tidak ingin melihat wajah gembiranya Navier, tapi pada saat yang bersamaan dia pengen melihat Henry yang dia kira mencintai Rasta pertama kali. Tapi karena dia jatuh cinta dengan si Stupid Sue, jadi dia tidak memberikan banyak perhatian kepada Henry. Dan kemudian setelah itu Henry direbut oleh Navier. Kemudian akhirnya dia berpikir bahwa ia ingin memberikan Henry kesempatan lagi dan melihat apakah keadaan akan berubah. Kemudian dia akan pergi bersama dengan Ergi. Tadinya dia pikir Sovietsu tidak akan mengizinkannya pergi, tapi ternyata dengan mudahnya ia memberikannya izin. Sebentar, Rasta merasa curiga sih, cuman kemudian lupa akan hal tersebut. Jadi, Rasta, Duke Ergi, dan Marquis Parang. Marquis Parang adalah Marquis yang membela Navier saat dia mau diceraikan. Dan teman baiknya Koshar juga, yaitu kakaknya Navier. Lalu pergi ke Kekaisaran Barat bersama-sama dengan Evely. Evely adalah lulusan Akademi Sihir yang disponsori Navier, yang dikirim oleh si Soviets. Kemudian pada hari pesta kehamilannya Navier, mereka semua hadir dan kemudian Navier melihat Marquis Parang. Dan kemudian mereka bertemu dan berbicara. Navier kemudian bertanya akan kehidupannya Marquis Parang. Dia bilang katanya kehidupannya menjadi buruk setelah permaisuri Navier meninggalkannya. Dan bicara untuk tidak terlalu dekat dengan saudarinya. Parang kemudian bertanya apakah Koshar jealous. Kemudian Koshar bilang, tutup mulutmu, katanya. Kemudian Navier melihat Henry dengan Duke Ergi. Mereka juga sedang berbicara satu sama lain dengan ceria. Henry memegang pipinya Ergi dan kemudian memencetnya seperti pada gambar ini. Dan kemudian wajahnya Ergi berubah menjadi wajah ikan. Dan kemudian Henry mulai tertawa. Ergi kemudian bertanya kepada Henry, kenapa kok kamu diam-diam aja hari-hari ini? Apakah kamu melakukan pekerjaan itu sendiri? Henry bilang, apa maksudnya? Kau juga sendiri nggak melakukan pekerjaanmu? Kemudian Ergi membantah bahwa dia sudah melakukan lebih banyak dibandingkan Yang Mulia. Ergi sendiri kemudian bertanya, kok hari-hari ini kamu tenang-tenang saja? Henry menjawab, karena posisiku sudah berubah. Apakah karena permaisuri? Kemudian mendengar hal tersebut, Henry melihat ke arah Navier yang dikelilingi oleh teman-temannya dan keluarganya dari Kekaisaran Timur. Melihat Navier tersenyum, Henry juga ikutan tersenyum, dan kemudian berkata, karena Kekaisaran Timur adalah negara asal ratu, dan lagian gak gampang untuk memenangkan perang melawan mereka. Dan kalaupun bisa juga kita gak bisa menghancurkannya. Jadi pada awalnya juga kamu gak ingin merebut Kekaisaran Timur. Henry kemudian hanya tersenyum pahit dan bilang kalau tempat tersebut adalah tempat di mana Navier tumbuh besar, teman-temannya dan juga keluarganya dari semua Kekaisaran Timur. Dan lagian nantinya Navier akan ditulis dalam sejarah sebagai permaisuri yang menghancurkan negara asalnya sendiri untuk balas dendam, dia bilang. Dan
Aku tidak ingin melihat Navier seperti itu. Ergi kemudian tersenyum dan bilang, lakukan apa yang kau mau, tapi bukan berarti bagianku hilang ya. Henry kemudian bertanya, apakah kamu akan menyerah untuk melakukan misi tersebut? Enggak, aku akan lanjut. Rasta kemudian muncul dari tangga setelah kedatangannya diberitahukan. Navier yang lagi bicara dengan putri selatan, yaitu Suju, yang kemudian lihat ke arah Rasta dan bilang, oh, aku nggak nyangka kalau dia bakal datang ke sini. Bahkan Navier pun terkejut melihatnya.